Jadi jangan iman Iya. kita ini iman prasmanan. Ah, yang ini cocok di hatiku, yang itu nggak cocok, nggak aku lakukan, nggak boleh. Mana nih? Nggak ada. Halo, GS2 Bella NGL. Halo, halo. Tertekan kayaknya dia. Risman. Mbak Pulen, Alif Lamim itu nama siapa? Nggak tahu sayang. Halo, Lapak Toko Surabaya. Halo Kak. Halo, silakan Mbak. Iya. Iya Kak. Kak mau tanya Kak. Boleh. Ini kan kalau Adam itu kan dari tanah ya Kak ya, dibentuk sama Tuhan. Nah, kemudian baru diberi nafas kehidupan. Berarti sebelumnya dia kan tidak ada ya. Nah, kalau kita manusia setelah Adam itu, apakah waktu lahir baru roh kita ada, atau maksudnya gini, sebelum kita lahir itu kita sudah ada atau belum gitu loh Kak? Ya, begitu sel telur itu menyatu dengan sel sperma itu, di situ roh itu ditiupkan. Jadi sejak adanya penyatuan itu, di situ ada kehidupan, di situ roh Allah ditiupkan. Jadi sebelum kita lahir di dunia ini kita belum ada sama sekali ya, meskipun di dunia roh, meskipun di mana Ya, roh, belum ada ya. nggak ada. Jadi ketika perempuan dan laki-laki itu bersetubuh, disitulah. Jadi ketika sudah membentuk janin, ya di situ kita sudah bernafas, di situ sudah ada roh itu. Karena anak dalam kandungan orang tua pun itu bernafas. Karena ada jantung yang berdetak di situ. Sudah ada kehidupan. Begitu ada kehidupan, di situ ada nafas, Bang. Setiap ada kehidupan ada nafas. Contoh, tumbuhan saja itu sudah ada nafas di situ. Karena apa? Roh Allah itu kan ada di tanah juga, sehingga menghidupkan tumbuhan itu. Jadi di mana ada roh Allah, di situ ada kehidupan. Enggak, maksud saya, iya saya paham itu. Maksud saya, apakah sebelum kita dikandung itu kita sudah pernah hidup atau enggak gitu loh, maksud saya gitu, atau Nggak ada. enggak? Oh, jadi iya. Begitu kita dikandung, disitulah baru ada kehidupan kita di situ. Jadi kan mungkin apalagi terkontaminasi film-film apa gitu ya. Oh, kita itu dulu rohnya ini di mana gitu. Kayak Scooby-Doo dulu gitu ada filmnya ya. Roh kita dikumpulkan itu baru masuk, baru ini gitu kan. Enggak seperti itu. Iya. Tahu saya itu film itu. Enggak seperti yang diceritakan di film itu. Ya itu bohong, itu imajinasi. Iya. Iya. Iya ini Kak, Pak saya kira Surabaya itu kemarin nanya yang ini ya, ortodok di Surabaya ya? Iya bukan sih? Iya, kemarin saya sudah Google sih, ada di jalan mana ya kalau nggak salah. Ada. Di Dharma Husada, Dia ada di Polsek apa gitu. Bang Metatron itu tahu itu. Dia juga soalnya di Surabaya. Oh, gitu. Iya, di daerah Polres gitulah. Jadi dia di dalam Polres itu ada gereja ortodoks di situ. Ada komoks di situ. Di Polres, Poltabes kah? Surabaya apa gitu ya, bentar ya. Ada, mana nih ya Bang Meta? Kalau Gimana? Oh, kalau di Poltabes memang ada gereja-gereja seperti gereja-gereja Katolik gitu sih, daerah sekitarnya. Polda Jatim. Jadi dia masuk ke dalam. Oh, Polda Jatim. Kalau Polda Jatim di Jalan Ahmad Yani situ ya. Aku nggak tahu lah itu Bang nama jalannya, tapi ada. Jadi ada komoks di sana. Kalau mau nanti mengunjungi boleh, biar tahu dulu. Ahmad Yani, aku juga nggak tahu. Mungkin yang di bawahnya. Ke sana. Iya. Jalan Ahmad Yani katanya. Iya, makasih loh Kak Agatha. Iya. Oke. Ya, ada ya itu aja Kak Agatha.
Oke, Tuhan memberkati Pak Lapang. Sudah itu aja. Ya. Sehat selalu ya Kak. Iya, Tuhan memberkati. Mbak Pulen, kenapa lu ketawa? Emang gue kurang Pulen? Bukan lipstickku ini gara-gara Mbak Pulen. Oh iya Bang Barefoot, Metatron udah punah. Iya, adanya Om Burhan. Thank you koreksinya. Iya, ternyata ada kakek PUBG lagi di bawah. Om Burhan ini suka main PUBG soalnya. Aduh, Icu Yusan, nggak mau dong. Masa dijadikan next istri Baginda? Orang udah jadi tanah. Shalom kakak. Halo, Pang. Iya, saya mau bertanya sedikit kak. Boleh, silakan. Saya aslinya Kristen, lahir dari Kristen juga ya kak ya. Saya aslinya gerejanya kalau kita di NTT di Kupang Gemit itu gereja Injili di Timur. Tapi bertumbuhnya saya, dewasanya saya pindah ke karismatik kak. Lalu? Terus Pertanyaannya begitu aja banyak- Bang, nanti kita nggak Ya. usah bahas tentangnya. enggak kak, nanti dia baru bisa ngertinya ke pertanyaan saya kak. Nah, Jadi setelah saya pindah itu banyak perbedaan gitu kak. Makanya dari cara beribadahnya, tata cara beribadah. Tapi tuanya itu tetapnya satu, ke Yesus seperti itu. Tapi dari sudut pandang Alkitab sendiri pun kakak, misalnya ajaran-ajaran tersebut ada yang dilakukan di gereja-gereja yang kemarin saya gereja itu Gemit, ortodoks ya kak, lebih ke ortodoks kayak gitu. Terus di karismatik itu dia ajarannya itu menurut Alkitab itu lebih lurus gitu kak. Menurut Alkitab tulisnya gimana, terus kita lakukan itu yang sesuai Alkitab gitu kak. Nah di situ terjadi pro kontra gitu kan kak, terjadi pro kontra. Tapi menurut saya pun, dalam pribadi saya pun, bahwa semuanya tertuju hanya kepada Yesus gitu. Tertuju menuju keselamatan seperti itu kak. Terus pengajaran-pengajaran ini kak, di mana ketika saya masih di gereja yang lama, dan di gereja yang baru ini kak, kan di situ kan ada beberapa ajaran-ajaran yang tidak sesuai di dalam kekristenan begitu kak. Yang dimana apakah kita harus berpatokan kepada ajaran-ajaran atau kepada Yesus itu sendiri seperti itu kak? sudah? Iya kak. Oke. Kalau kamu bertanya, apakah kita berpatokan? Jadi kayak ada dua sisi yang kamu bedakan ya. Iya. Apakah kita berpatokan kepada Tuhan Yesusnya atau ajaran Tuhan Yesusnya? Itu kan pertanyaannya kan? Mungkin seperti itu kak ya. Ya. Kalau kamu berpatokan kepada Tuhan Yesus, maka kamu juga harus berpatokan kepada ajarannya. Karena Tuhan Yesus itu kita bisa selami Dia melalui ajarannya. Jadi kita harus kepada keduanya. Karena Siap. Tuhan Yesus itu tidak bisa dipisahkan antara pengajarannya. Karena kita tahu Tuhan Yesus itu mengajar, toh. Oke. Dia datang ke dunia mengenakan daging, dia mengajar menjadi seorang rabi. Dan ketika dia mengajar, dia menurunkan ajarannya ke muridnya. Muridnya juga diperintahkan untuk menurunkan ajarannya. Jadi melalui pengajaran Yesus, kita mengenal Yesus. Kalau kita hanya berfokus kepada Yesus, berarti kita berfokus kepada Dia yang diam, tidak kepada ajarannya. Oke. Baik kak. Jadi begini kak. Jadi misalnya seperti ini di dalam pengajaran di Gemit itu ketika kecil kita diberi diri untuk dibaptis ketika kita kecil ya kak ya. Terus kalau di karismatik itu kecil itu nggak ada baptis kak. Kita setelah dewasa baru dibaptis seperti itu. Kalau misalnya kecilnya udah mati, Kalau kecilnya sudah mati berarti itu seperti apa kak kalau menurut kakak? ya itu makanya dari kecil ya udah dibaptis. Jadi ajaran siapa yang mengatakan baptisan itu kalau udah besar? Terus kalau dia mati di tengah jalan, nah tanggung jawab Tapi- itu yang ngajarin. Baptisnya Iya, tunggu Pak. gede. Benar. Tapi Ya di dalam itu.
Di dalam Kekristenan, di dalam Alkitab tidak tertulis ketika kecil kita dibaptis, Kak. Ada dong. Masalahnya kan nggak mau baca pendeta. Yesus bilang gini, janganlah kamu menghalang-halangi anak kecil itu untuk datang kepadaku. Pernah dengar? Pernah dengar itu, Bang? Apa itu konteksnya memberi diri untuk dibaptis seperti itu, Kak? Kalau kita datang kepada Yesus ya, Matius 19 ayat 14. Yesus berkata gini, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Loh, kalau Yesus mengatakan kita tidak boleh melarang anak datang kepadanya, ya itu konteksnya biarkan anak itu dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau ada pendeta mengajarkan anak kecil nggak usah boleh dekat sama Tuhan Yesus, nanti koplang. Makanya sekarang saya tanya Anda, bisa nggak pendeta kamu itu bertanggung jawab ketika anak yang belum dibaptis itu mati? Karena dia nggak boleh, karena dia menghalangi. Oke, Kak. Jadi seperti ini, Kak. Jadi di dalam pemahaman kita kembali kepada definisi baptis itu sendiri, Kak. Bahwa baptis itu sendiri, bahwa kita meninggalkan kehidupan yang lama dan masuk kepada kehidupan yang baru. Coba buka dulu arti baptisan itu, buka dulu di dalam Roma ayat 3 sampai 4. Sebentar, Kak. Di Kolose juga ada. Jadi baptisan itu artinya kita menyatu dengan Tuhan Yesus, menyatu dalam kematiannya, menyatu dalam penderitaannya, menyatu dalam kebangkitannya. Di Kolose jelas banget ini. Kita sudah mengenakan Kristus. Baptisan itu artinya kita mengenakan Kristus. Karena kita sudah menyatu. Dia ada di dalam kita, kita di dalam dia. Oke, Kak. Jadi kalau tidak dibaptis, karena baptisan itu menyelamatkan ya. Baptisan itu bukan lambang. Ya, dikatakan gini, Bang. Ya, di Kolose 2. Dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yaitu terdiri dari penanggalan akan tubuh berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam dia, berarti kita sudah di dalamnya. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan oleh kerja kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Di dalam Roma 6 dikatakan lagi seperti ini. Jadi baptisan ini banyak yang salah definisi. Baptisan itu bukan lambang. Baptisan itu adalah keselamatan, pintu utama keselamatan. Ya, di Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu semua yang dibaptis dalam Kristus, kamu telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama. Bersama-sama berarti deket toh? Masuk toh? Nah, Ya. bersama-sama dengan dia dalam baptisan kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati, demikian kita juga. Jadi kalau anak-anak itu tidak dibaptiskan, ya bagaimana dia dibangkitkan? Karena ini makna baptisan itu kita turut disatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Makanya di dalam Markus 16 ayat 16, barang siapa percaya dan dibaptis, dia diselamatkan. Tidak percaya, jadi dia tidak bisa diselamatkan. Baik, Kak. Lalu bagaimana dengan anak kecil itu yang belum mengetahui, belum percaya? Iman orang tuanya membuat dia percaya dan mau dibaptis. Jadi keselamatan itu bukan pribadi lepas pribadi. Kok kira Tuhan Yesus itu penyelamat pribadimu? Siapa dia, supir pribadi kau? Enggak. Jadi contoh, inilah keadilan Tuhan. Ketika anak kecil itu belum mengerti apapun tentang Kristus, tapi iman orang tuanya itu menyelamatkan dia. Siap, Kak. Nah, orang tuanya itu bersedia untuk membaptiskan anaknya. Ketika mati pun anaknya diselamatkan. Karena apa? Dia sudah menyatu dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Itu keadilan Tuhan. Itu kebenaran Ya, Pak. Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan baptis nanti tunggu ngerti kalau dia mati, goblok. Nah, itu makanya ketika orang tua
sudah punya anak, anaknya dari umur 8 hari, sehat walafiat, silakan dibaptis. Karena kita tidak pernah tahu kapan usia kita ini berakhir. Demikian anak kita. Jangan sampai kita menyesal untuk itu. Tahu-tahu dia baru 13 tahun, ditabrak truk gandeng, udah meninggoy. Gimana? Siap, Kakak. Siapa yang mau nyelamatin dia? Gitu. Satu lagi Kak, boleh Kak pertanyaan? Terus bagaimana dengan denom-denom yang ada atau aliran-aliran yang ada ini Kak? Yang dimana kekristenan itu sudah terpecah dengan denom-denom yang ada ini. Terus gereja-gereja manakah Kakak yang benar-benar diselamatkan? Sedangkan begitu banyak pengikut-pengikut Kristen yang sudah banyak juga yang ada ke aliran karismatik, ke aliran ini, ke aliran itu, seperti itu Kak. Oke, saya jawab pakai ayat ya. Di dalam 1 Korintus 11 ayat yang sebentar. 1 Korintus 11 ayat yang ke-19, Bang. Siap Kak. 1 Korintus 11. Sebab di antara kamu harus ada penyesat supaya melihat siapa yang tahan uji. Siap. Jadi kalau kamu kata gini kan, pertanyaan kamu gini, Kak, terus gimana Kak dengan ajaran yang begini, denominasi begini? Itu diizinkan Tuhan untuk ada, melihat siapa yang tetap berpegang teguh kepada ajaran Tuhan Yesus. Memang harus ada perpecahan, memang harus ada bidat di antara gereja. Ya, jadi kalau kamu mulai berasumsi lain tentang pengajaran para rasul, ya kamu itu adalah orang-orang yang tidak tahan uji. Kamu yang tidak memegang teguh ajaran itu kamu adalah orang-orang yang tidak tahan uji, yang kamu karena keegoisanmu, karena pemikiran liarmu, kamu akhirnya mengajarkan hal-hal yang sesat. Tapi Tuhan juga mengizinkan. Jadi menurut kakak, mana Kak gereja yang diselamatkan? Gereja yang berpegang teguh kepada ajaran para rasul. Itu. Kita tidak bisa menghakimi di sini, yang manapun itu, mau apapun denominasimu, tetapi ketika kamu memegang teguh ajaran para rasul, kamu akan menjadi terbuka dan kamu akan bisa diselamatkan. Karena begitu kamu tahu ajaran yang benar itu, kamu bukan hanya mengimaninya saja, tetapi masuk ke dalam ajaran itu. Ingat ya, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi kalau kamu sudah tahu hal yang benar itu seperti apa, lakukan. Lakukan semua ajaran yang diajarkan para rasul. Jangan pilah-pilah, Bang. Kalau kita pilih-pilih, artinya keselamatan itu tidak benar-benar stabil dari dulu sampai sekarang. Jadi jangan iman kita ini iman prasmanan. Yang ini cocok di hatiku, yang itu nggak cocok, nggak kulakukan, nggak boleh. Karena ikut Yesus itu harus ikut turut semua dalam ajarannya. Contoh Bang, saya tanya ya Bang ya. Ketika Yesus ya, dia hidup menjadi manusia, ya dia mengambil kodrat manusia. Dia kan Allah. Ketika dia diperintahkan Sang Bapa untuk taat sampai mati seperti ketaatan Ayub, karena Ayub itu adalah tipologi dari Yesus. Dicobai iblis tapi tetap bertahan. Waktu Yesus disuruh taat kepada Allah, Yesus waktu digaplok sama orang Romawi, Tuhan Yesus pernah nggak komplain? Bapak, aku nggak maulah bagian pas digaplok, nggak enak rasanya. Pernah? Nggak pernah Kak. Nggak pernah. Waktu pas dia disuruh mikul salibnya, itu kan berat sekali kan. Yesus pernah nggak bilang, skip aja Bapak yang ini tuh pegel, sakit iniku, skip aja. Pernah nggak Yesus milih-milih ketika disuruh? Nggak pernah. Nah, kita harusnya demikian. Kita tidak boleh milih-milih ajarannya Yesus. Semua ajaran Yesus itu harus kita aplikasikan di dalam diri kita. Kan katanya kita mau mengikuti Yesus, berarti kita harus ikuti jalannya Yesus. Jalannya Yesus itu apa? Pikul salib. Hidup dalam kebenaran. Kita tidak mampu Kak, kita nggak kuat Kak. Ada Roh Kudus yang mendoakan kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Tuhan itu selalu ngasih jalan untuk kita. Jadi demikian juga ajaran. Kalau kita percaya akan pemberitaan para rasul, maka lakukan semua pemberitaan para rasul. Jangan dipilih-pilih.
Karena Tuhan juga tidak pernah milih, Rasul pun tidak pernah milih-milih. Semua dilakukan. Siap, Pak. Jadi kalau kamu mau mengidentifikasi gereja mana yang diselamatkan Tuhan Yesus, gereja yang melakukan semua kehendak Tuhan. Siap, Kakak. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bang? Kesimpulannya saja sih, Kak. Apa tuh? Maunya kesimpulannya dari Kakak sih. Oh, kesimpulannya Iya. ortodoks. Iya. Iya kan? Oh, iya dong. Kita kan dari Kesimpulannya kecil masuk ortodoks, karena ortodoks itu artinya ortos dan doxa, jalan lurus, jalan benar. Kalau kamu mau Siap, ikut Yesus, kamu harus jalan yang lurus, jalan yang benar. Selesai. kita memang di timur sini, Kak, gereja mula-mulanya memang ortodoks. Iya. Rata-rata dari dulu kan. Terus kesininya mulai banyak kan denom-denom kan, Kak. Jadi akhirnya mungkin kehendak bebas yang salah atau gimana. Akhirnya ya itulah, Kak, manusia. Wah, kan disuruh tadi kita harus tahan uji. Penyesat itu memang ada di antara kita. Ya, itu diizinkan oleh Tuhan. Apakah kamu mau terpengaruh dengan ajaran-ajaran baru yang seolah-olah kayaknya enak gitu? Karena ikut Kristus itu pikul salib, nggak ada yang mudah. Siap, Kak. Gitu. Jadi ya kalau kamu itu sebenarnya pilihan kamu. Kesimpulannya apa, Kak? Kesimpulannya jadilah pengikut jalan lurus, pengikut jalan Tuhan. Karena murid Yesus itu sebelum diolok-olok sebagai Kristen disebutnya apa? Pengikut jalan lurus, jalan Tuhan. Iya. Apa itu jalan lurus? Ortodoks. Oke, Kak. Iya. Tuhan memberkati ya. Yang di bawah jangan nafsu banget ya. Jangan marah dong. Banyak yang saya baca ngomongnya, tapi nggak apa-apa. Namanya kita. Semangat ya Bang buat Kiranya, Kak, ya. Kupang. Tuhan. Iya, Kakak. Makasih. Salam. Halo. Loh, jadi kalau yang bilang, wah cari umat, ya emang saya cari umat, emang kok kira cari koin? Orang Tuhan Yesus nyuruh cari umat, coba baca. Matius 28 ayat 19. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku, ya saya cari murid. Memang kok kira cari apa? Cari ya. Jadi kalau ada yang jangan munafik, saya ngapain penginjilan, ngabisin waktu, ngabisin uang, ngabisin apapun untuk apa? Umat sayang umat. Karena ajaran ini kan dari dan untuk umat. Saya umat untuk umat. Pelan-pelan Pak Sopir. Loh, sekarang gini. Kalau kita memberitakan Injil, ada yang harus kita capai, ada tujuannya tuh. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang selamat. Loh, kan tadi gitu, muaranya pertanyaan Abang Bot Kupang tadi itu adalah, ya, Kak, gereja mana Kak kira-kira yang selamat? Kan itu, gereja apa yang selamat? Gereja yang memegang teguh ajaran Rasul, yang ajarannya lurus, bukan bengkok. Bengkok itu heterodoks, lurus itu apa? Udah tahu lah. Kan udah dibilang. Jadi kalian kalau masuk ke dalam jalan yang lurus, itu nggak ada keuntungan buat saya. Ya, saya tidak punya keuntungan ketika kalian masuk ke dalam ajaran yang lurus. Yang untung itu kau. Untungnya apa? Kau diselamatkan. Itu ajaran para rasul. Terus itu kalau ngikutin ajaran para rasul, oke, ajarannya para rasul. Terus ekaristinya nggak sesuai, terus baptisannya nggak sesuai, gimana? Terus Kak, gimana Kak? Di tempatku nggak ada baptis yang kayak rasul, Kak. Cari gereja yang ada baptisannya kayak rasul. Iya toh? Ya kalau misalnya, Kak, di tempatku nggak ada tiap minggu ekaristi. Cari yang ada ekaristinya tiap minggu. Di mana itu? Ortodoks. Kalian mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kalian kalau mau selamat, ikutilah ajaran yang apostolik, ajaran yang rasuli. Nah, di mana itu Kak? Ya di ortodoks lah. Di mana lagi?
Sulit, saudara. Ya nggak apa-apa. Cari jemaat terus, iya dong. Kami cari jemaat untuk diselamatkan. Kami cari jemaat bukan untuk nggak diselamatkan. Gila kau. Aduh, kira-kira 3 tahun pengabdianku ini udah berapa jiwa yang kuselamatkan, gitu kan? Ortodok tidak berkembang. Emangnya ortodok bunga? Kami tidak mencari perkembangan di ortodok, tetapi kami mencari orang untuk diselamatkan. Kalau nggak berkembang karena mereka seperti yang dikatakan Yesus, maka lebarlah jalan menuju kebinasaan itu, sempitlah jalan menuju ke kerajaan Allah. Karena kerajaan sorga itu sempit banget tempatnya sayang. Kalian kan mau cari yang luas kan, yang lebar, yang lega, yang banyakan, yang gerombolan. Ya nggak apa-apa, itu jalan menuju kebinasaan sayang. Iya toh? Jalan menuju kebinasaan itu sangat lebar, kata Tuhan Yesus tuh Alkitab. Yuk kalau banyak menuju kebinasaan, ya untuk apa? Kita mah di sini nggak adu kuantitas ya, adu kualitas. Kita nggak penting, umat kita sedikit. Makanya panjang sekali sabarnya Tuhan Yesus itu menunggu agar semua orang itu diselamatkan. Kurang panjang apa sabarnya Tuhan? Menunggu sampai kamu itu membuka hatimu. Kamu masih aja cari jalan yang lega. Kamu masih aja cari jalan yang gampang, seenak udelmu. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi Tuhan itu kamu bayangkan dari 2000 tahun yang lalu zaman akhir. Karena di dalam Ibrani 1 ayat 1-2, pada zaman akhir itu dari mulai Yesus itu hadir. Itu udah zaman akhir. Sampai udah 2000 tahun. Coba kalian bayangin. Masih banyak toh yang menolak ajaran Yesus kan? Betul nggak? Segitu panjang sabar Tuhan itu. Terus kau udah tahu kebenaran, kau masih nolak. Kasihan kamu Agatha. Nggak apa-apa, saya memang orang yang dikasihani Tuhan Yesus. Nggak masalah. Saya nggak perlu dikasihani manusia. Saya hanya perlu dikasihani Tuhan Yesus. Itu udah cukup bagi saya. Saya nggak butuh kasihan kalian. Karena kasihan kalian itu nggak bisa menyelamatkan saya. Kasihan Yesus lah yang bisa menyelamatkan saya. Kalau kamu bilang miris, nggak apa-apa. Karena orang miris itu adalah orang yang berbahagia. Tuhan Yesus bilang apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang difitnah oleh sebab namaku. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang dianiaya. Lu, kalau kamu mengasihani saya orang yang berbahagia. Situ orang yang nggak pernah bahagia.